Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih lanjutkan materi ya. Jadi untuk kali ini kita belajar tentang masih di seputar PHP, terutama tentang PHP array. Oke, jadi untuk sebelumnya kita sudah ada PHP dasar, PP ekspresi, ulangan ya, struktur kontrol. Sekarang kita masuk ke array. Sebenarnya secara definisi array itu hampir sama dengan yang seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Jadi di sini ada kalau kita belajar array itu sudah di bahasa pemrograman C++ misalkan atau Python, Java sebagainya ini hampir sama. Jadi array itu secara definisi dia adalah suatu kumpulan dari beberapa nilai variabel, beberapa data, beberapa nilai yang kemudian disimpan menjadi satu variabel. Jadi array bisa menampung lebih dari satu data atau satu nilai. Kita gambarkan seperti ini. Ketika kita mempunyai suatu variabel, misalkan kita ambil di sini ya, kita punya satu variabel, misalkan variabelnya ini adalah variabel contoh ya, mahasiswa. Ketika kita punya satu mahasiswa, satu mahasiswa, kita beri nama, misalkan mahasiswa yang namanya Budi, ini mahasiswa pertama. Kalau hanya satu mahasiswa, boleh kita menggunakan satu variabel. Tapi ketika kita mempunyai mahasiswa, ada namanya Budi, kemudian ada mahasiswa yang lain, ini namanya misalkan di sini ada Tony, terus mahasiswa berikutnya, ada mahasiswa berikutnya, di sini namanya juga Andi, misalkan seperti itu. Nah, ini akan membuat terasa lama dan tidak efisien ya jika satu-satu, dan ini nggak boleh karena kita tidak boleh punya variabel yang sama. Jadi harus ada misalkan 1, 2, 3. Kalau 3 nggak masalah, 10 nggak masalah. Apa jadinya kalau misalkan ini adalah mahasiswa satu prodi atau satu kelas saja, 20 anak. Ada mahasiswa satu dan seterusnya. Satu prodi, satu jurusan. Itu kan akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa meringkasnya menjadi satu variabel saja. Cukup kita tuliskan sama mahasiswa yang isinya nanti ada Budi, terus ada Tony di sini, jadi ada Budi, ada Tony, dan di sini ada Andi. Nah, ini namanya adalah array. Tapi kalau kita mengisi seperti ini, akan terbaca error. Untuk menunjukkan kalau dia array, maka kita harus membuatnya ke dalam bentuk array. Jadi ada dua cara untuk membuat dia menjadi array, ya. Ada dua cara memanggil array. Jadi cara memanggil array atau cara memanggil, cara menulis ya. Ini masih menulis array. Di sini kita cara pertama dengan menambahkan array. Array. Jadi misalkan ini ya. Di sini kita tambahkan array, kemudian ada kurung buka dan kurung tutup. Ini satu array. Jadi ini cara membuat array. Atau yang kedua, jadi cara kedua kita bisa melakukan yang lainnya. Misalkan kita punya variabel itu hari, jadinya Senin sampai seterusnya ya. Atau yang kedua, bisa kita dengan seperti ini, kurung siku. Jadi kita pakai kurung siku. Di sini dengan kita isikan Senin, koma, terus Selasa, terus misalkan kita ada Rabu saja ya, cukup ya. Jadi hanya 3. Oke, itu cara menulis array atau cara membuat array. Nah, berikutnya setelah kita membuat, untuk membuat array kita juga bisa lebih dari satu tipe data. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang satu array untuk satu tipe data yang sama, kalau di sini kita bisa beberapa tipe data. Misalkan kita punya variabel itu adalah item, yang nanti di sini itu
yang nanti di sini itu kita isikan dengan item itu ada kelas, terus ada misalkan 20 ya, terus yang lainnya ada isinya itu prodi, terus ada true, boleh ya, jadi kita pakai true dan seterusnya. Jadi untuk satu array itu bisa isi lebih dari satu tipe data. Tapi perlu diingat kalau string itu pakai tanda kutip wilayah. Oke, ini untuk yang membuat array. Nah, bagaimana cara menampilkan array? Kalau kita menampilkan array itu kita menampilkan variabel biasa ya. Jadi di sini untuk menampilkan array, biasanya kita pakainya kan di sini echo ya, echo. Nah, kalau echo itu tinggal kita tuliskan saja echo, terus variabelnya apa? Contoh di sini kita punya variabel mahasiswa. Nah, mahasiswa ini karena ada banyak, bisa nggak kita seperti ini? Kita coba dulu ya. Echo mahasiswa, kita panggil, kita save dulu. Jangan lupa save-nya di htdoc, di folder htdoc xampp. Jadi nanti ada di Windows C, ini saya tunjukkan di Windows C, cari xampp, nanti ada htdocs. Nah, di sini silahkan kalian isikan di mana. Kalau saya dibuat di folder praktikum, saya buat array, namanya 1. Jadi tinggal kita buka. Kalau membukanya juga tergantung web personnya kalian apa ya. Nah, kita buka di sini, tapi ini kan ada seperti ini ya. Ini diganti pakai local host. Oke, nah ternyata di sini ada peringatan, dia nggak bisa dibuka di line 11, berarti di bagian ini. Tidak bisa kita buka seperti ini. Nah, cara membukanya, jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk membuka. Kita maaf, padam ternyata tidak terbaca di sini. Jadi tetap pakai echo saja. Echo, namun di sini kita, nah ini mahasiswa, kita kan punya 1, 2, 3 anggota. Nah, 3 anggota ini kalau kita tuliskan indeksnya, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jadi untuk menampilkannya kita bisa seperti ini. Ke mahasiswa, nama manggilnya 0 untuk memanggil. Jadi kita lihat contoh di sini terbaca Budi. Karena mahasiswa pertama adalah Budi. Berikutnya, bagaimana kalau mahasiswa yang kedua? Oke, kalau mahasiswa berikutnya, berarti di sini kita tambahkan echo BR ya, enter ya. Terus echo, ini copy saja. Ini 1, ini 2, kita lihat. Oh, maaf. Saya lama nggak pakai echo. Nah, ada Budi, ada Tony, ada Andi. Tiga-tiganya masuk. Oke. Jadi kalau mau manggilnya bisa seperti itu. Dituliskan indeksnya. Namun ini kan terasa sangat banyak kalau misalkan kita punya banyak ya. Nah, kalau punya banyak kita bisa pakai perulangan. Jadi kayak kemarin kita kan sudah punya perulangan ya. Sudah pernah kita belajar perulangan. Jadi kita bisa memakai perulangan sebagai pemanggil. Jadi
kita panggil dengan perulangan. Misalkan kita panggil yang tadi, tampil array dengan for. Jadi tadi ini yang mahasiswa ya. Sekarang kita punya yang lain. Kita enterkan dulu. Oke, kemudian di sini pakai perulangan, kita pakai for. Oke, masih ingat perulangan bagaimana kodenya? Jadi untuk for, kemudian di sini kita ada kurung tutup. Oke, ini bentuknya for ya. For ini dimulai dari variabel, misalkan kita pakai i. Dimulai dari 0, karena indeksnya mulai dari 0. Kemudian di sini indeksnya sampai berapa? Ya, indeksnya itu di sini berapa ini? I 1, 2, 3, berarti sampai 3. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk iterasinya i plus, oke. Apa yang kemudian diulang? Yang diulang adalah echo. Ini seperti ini. Ini yang kedua, misalkan hari ya. Hari. Kemudian kita tuliskan panggil indeksnya itu adalah i. Oke. Kemudian kita gabungkan saja dengan bl. Jadi untuk enter sekalian. Oke. Kita lihat. Kita save. Kita lihat. Oke, ada error di sini. 22. Oh, kurungnya. Oke. Oke, bisa ya. Senin, Selasa, Rabu. Jadi kalau di sini kita lihat kita pakainya for. Atau bisa juga, kemarin saya udah bilang ada istilahnya for each, ya. Ada for each. Jadi kalau for each itu dia itu hampir sama dengan for, hanya kalau for each itu kita punya variabel lagi satu-satu. Jadi misalkan di sini kita berarti tampil dengan for each. Jadi di sini kalau for each itu kita inginkan dulu ya. Kita kasih pembatas dulu ya. Kemudian kita isi di sini for each. Oke. Kemudian kita punya kurung tutup. Nah, di for each itu kita isinya gini. Kita variabel apa yang mau ditampilkan? Misalkan seperti ini. Variabel yang belum apa? Item. Nah, kita punya satu lagi s, dan kita punya satu variabel lagi tambahan ya untuk setiap isinya. Misalkan variabelnya variabel isi. Jadi item s isi. Kemudian yang ditampilkan adalah di sini echo dan $, isinya ya. Kemudian kita enterkan. Oke. Jadi seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, tampil ya. Kelas 20 prodi 1. Itu nilai booleannya. Jadi kita bisa pakai for each. Oke? Oke, jadi kita baru belajar tentang membuat dan menulis menulis dan menampilkan array. Oke, berikutnya, oh ya, untuk menampilkan tadi satu lagi ya, selain ini kita bisa menampilkan, tapi kita bisa melihat juga indeksnya. Kalau misalkan kita digunakan indeksnya ya, jadi ini sebenarnya di awal-awal saja, tampil array, tampil dengan ini, tapi di sini harusnya. Tampil array dengan indeks. Jadi kayak row-nya, bentuk row-nya. Kita bisa pakai itu print, nah ini print f. Print f, apa? Indeks. Misalkan kita variabelnya tuh yang item.
Oke, kita lihat. Nah, ini boleh kamu. Kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi ini array ada 0, yang ke 0 kelas, yang ke 1 20, yang kedua body, yang ketiga. Jadi untuk kita melihat indeksnya. Kalau misalnya bingung indeks berapa ya, kalau banyak kan bingung nanti. Ada berapa sih ini apa? Jadi pakai seperti ini. Oke. Atau bentuknya, misalkan kita mau pakai bentuknya di enter juga bisa sih. Seperti ini caranya. Jadi di depan kita pakai echo, sebentar, saya ingat-ingat juga. Pre sepertinya. Pre. Oke. Ini, iya betul, pakainya ini pre. Jadi pakai tagnya tag pre. Ini tag berarti. Oke, coba kita lihat ya. Jadi lebih fokus enggak? Nah, jadi seperti ini ya. Ya, array 0 kelas nih. Jadi untuk melihat indeksnya. Ini indeks 0, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, setelah kita punya indeks, bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan? Kita punya tadi misalkan hari itu ada 3, kita mau nambahkan lagi. Kalau buat menambahkan, tinggal tulis saja indeks keberapa. Jadi ada 2 cara. Menambahkan dengan indeks yang keberapa atau yang terakhir. Jadi seperti ini. Menambahkan indeks atau item ya, atau elemen ya. Nah, menambahkan elemen array dengan indeks ke berapa. Jadi gini, kalau misalkan saya pakainya itu saya mau nambahin tadi ini kita hari punya 0, 1, 2. Saya mau nambahin ke 3. Jadi tinggal tambahkan saja. Tulis ini, terus hobi ya. Hobi. Hari ya. Hari. Kemudian ininya berapa? Maaf. Misalkan 0, 1, 2. Ketiga ya. Ketiga. Terus kita isinya apa? Sekarang kita punya isinya Kamis. Oke. Jadi di sini langsung Kamis. Kalau nggak percaya kita tampilkan gini, kita tampilkannya itu yang pakai ini aja ya, play aja ya. Atau gini ya, pembuktiannya. Ini kalau kita lihat, ini sebelum kita buat komentar dulu. Jadi ini belum kita tambahkan. Kita cek di sini. Oke. Nah ini ya, array Senin, Selasa, Rabu. Terus kita tambahkan hari di sini. Hari, kemudian kita cek lagi. Oke. Kita lihat. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ada tambahannya. Atau bisa juga seperti ini. Kita mengisi pada indeks terakhir. Jadi ini kan indeks ke. Nah, sekarang kita menambahkan elemen di indeks terakhir. Jadi cukup kita pakainya echo ya. Maaf, echo sama ini bentuknya. Dolar hari. Nah, ini aja. Kalau dia kurung saja tanpa indeks, maka otomatis dia jadi yang terakhir. Oke, minggu. Kemudian kita cek. Nah, dia nambah sendiri otomatis. Itu kan terakhir. Jadi kalau misalnya banyak, terakhir ini. Oke. Yang terakhir kita belajar tentang menghapus. Jadi kalau menghapus indeks ya, menghapus ini ya, kita bisa lakukan per indeks atau per variabel sekaligus. Jadi kalau menghapus itu, misalkan kita mau hapus yang minggu.
menghapus elemen di array. Kita misalkan ada yang minggu tadi, minggu salah nih, saya mau hapus yang minggu. Jadi kalau menghapus itu kita pakainya unset. Ini juga bisa menghapus variabel juga ya. Unset, terus ininya apa? Ini berarti hari. Nah, elemen indeks berapa yang mau dihapus? Jadi saya sini mau hapus yang ke 3. Oke, ya. Ketiga dihapus. Berarti kita punya 0, 1, 2, dan terakhir. Sekarang kita cek. Kita ceknya di bawahnya. Jadi sepertinya Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Kita cek jadinya Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Jadi Kamisnya hilang. Oke, ini aja. Nanti untuk ada di slide, jadi di sini ada inisialisasi, ada navigasi. Ini masih seperti ininya, pakai for each. Terus di sini juga pakai lain. Oke ya.